Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula. Kali ini saya akan membahas tentang neraca bahan stasiun masakan bagian pertama, di mana pada bagian pertama ini menjelaskan persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan berikut hasil gula pada proses yang terjadi di stasiun masakan. Selanjutnya, pada bagian kedua akan diberikan contoh perhitungan dari persamaan-persamaan yang telah didapat pada bagian pertama ini. Neraca bahan atau material balance pada masing-masing panmasak dihitung berdasarkan data-data kemurnian dari bahan yang digunakan dari masing-masing tingkat kristalisasi. Berikut data-data hasil bahan yang keluar panmasak. Pada perhitungan neraca bahan yang akan dijelaskan pada materi ini, yaitu perhitungan neraca masakan dengan tingkat kristalisasi 4 tingkat, yaitu masakan gula A, gula B, gula C, dan gula D. Neraca bahan, data-data yang diperlukan untuk menghitung neraca bahan, diantaranya pertama, kemurnian bahan masuk atau bahan yang digunakan pada panmasak, misalkan nira kental. Perlu diketahui, sifat nira kental, terutama sifat kemurniannya, tidak dapat diubah saat akan dikristalkan, dan sifat kemurnian nira kental sedikit dipengaruhi oleh proses pemurnian, namun lebih banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat tebu yang digiling, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemilihan tingkat dari kristalisasi yang akan digunakan, apakah 4 tingkat, 3 tingkat, atau 2 tingkat, sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nilai dari kemurnian atau HK dari nira kental. Kedua, kemurnian bahan keluar atau bahan yang dihasilkan oleh panmasak. Bahan-bahan yang keluar atau yang dihasilkan dari proses masakan, diantaranya kristal gula produksi atau dikenal dengan gula kristal putih yang disingkat GKP. Berikut tetes atau molasis dan hasil-hasil antara seperti strup, klare, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, hasil neraca bahan keseluruhan atau overall material balance diantaranya kemurnian hasil gula kristal putih atau GKP harus memenuhi persyaratan SNI, yaitu kemurnian GKP sama dengan 99,8%. Sedangkan kadar gula yang hilang pada tetes atau molasis harus sekecil mungkin, atau dapat dikatakan juga HK tetes atau HK molasis harus rendah. Manfaat perhitungan neraca bahan pada stasiun masakan diantaranya pertama, untuk mengetahui beban dari masing-masing peralatan. Kedua, dengan mengetahui beban masing-masing peralatan, maka akan dapat diketahui seberapa berat kondisi kinerja stasiun kristalisasi. Adapun tahapan perhitungan neraca bahan pada stasiun masakan, pertama, hitung neraca bahan total atau overall material balance. Kedua, hitung neraca bahan dan neraca komponen, dalam hal ini neraca pol pada masing-masing tingkat kristalisasi. Perhitungan neraca bahan total atau overall material balance pada stasiun masakan adalah sebagai berikut. Berikut gambar blok diagram neraca bahan total
di mana bahan masuk pada stasiun ini berupa nira kental dengan kemurnian HKNK. Sedangkan bahan keluar dari stasiun ini terdapat dua komponen, yaitu tetes atau molasis dan kristal gula putih atau dikenal dengan nama GKP. Berdasarkan diagram tersebut, apabila perhitungan diasumsikan per 100% brik nira kental, maka dengan menggunakan rumus kesetimbangan, massa masuk sama dengan massa keluar, diperoleh berat tetes sama dengan 100 brik nira kental dikurangi berat GKP yang dihasilkan. Selanjutnya, dengan rumus neraca komponen, dalam hal ini neraca pol, didapat berat GKP sama dengan hasil bagi antara selisih HK nira kental dikurangi HK tetes dibagi dengan selisih HK GKP dikurangi HK tetes dikalikan 100. Berikut contoh perhitungan neraca bahan total atau overall material balance pada stasiun masakan. Sebagai contoh, perhitungan overall material balance misalkan stasiun masakan pabrik gula manis lalu diketahui data-data HK nira kental, HK dari gula kristal putih atau HK dari GKP, dan HK dari tes-tes seperti pada gambar yang ditayangkan. Adapun pertanyaan pertama, berapa berat hasil GKP dan berat tetes untuk setiap 100 brik nira kental? Sedangkan pertanyaan kedua, berapa berat tetes sebenarnya apabila diketahui persen brik tetes sesungguhnya adalah 90%. Untuk menghitung hasil GKP digunakan rumus seperti pada gambar dan dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut didapat jawaban pertanyaan pertama, yaitu berat hasil GKP per 100 brik nira kental sama dengan 78,9. Sedangkan berat tetes per 100 brik nira kental sebesar 100 dikurangi 78,9 sama dengan 21,1%. Apabila persen brik tetes sesungguhnya diketahui 90, maka berat tetes yang sesungguhnya sama dengan 100 dibagi 90 dikalikan 21,1 sama dengan 23,44. Perhitungan neraca bahan per tingkat kristalisasi. Perhitungan neraca bahan per tingkat kristalisasi paling mudah dilakukan dengan cara perhitungan dimulai dari tingkat kristalisasi terakhir menuju tingkat kristalisasi pertama. Sebagai gambaran, pada perhitungan neraca massa yang menggunakan 4 tingkat masakan, yaitu masakan A, masakan B, masakan C, dan masakan D, maka perhitungan neraca massa dimulai dari urutan menghitung neraca massa masakan D terlebih dahulu. Selanjutnya masakan C, masakan B, dan akhirnya masakan A atau tingkat pertama. Menghitung neraca bahan pada stasiun masakan yang menggunakan sistem masakan 4 tingkat, yaitu sistem masakan tingkat A, tingkat B, tingkat C, dan tingkat D. Tahap pertama,
terlebih dahulu menghitung neraca bahan pada masakan tingkat akhir, yaitu masakan D. Menghitung berat masakan D dan berat kristal gula D1, yaitu hasil putaran dari kuit D yang diputar untuk pertama kalinya. Seperti ditunjukkan pada gambar skema, peralatan putaran D1, di mana bahan masuk putaran D1 berupa masakan D atau kuit D dengan berat MD dan HK RD. Setelah diputar, pada peralatan tersebut diperoleh tetes atau molasis dengan berat SD dan HK R kecil T, dan pada sisi yang lain keluar kristal gula D1 dengan berat HD1 dan HK KD1. Dengan gambar skema di atas, dan apabila ditunjukkan data-data seperti pada tabel, maka berat masakan D atau MD dan berat kristal gula D1 atau HD1 dapat dihitung, di mana berat masakan D atau kuit D merupakan hasil bagi antara selisih HK gula D1 dikurangi HK tetes dibagi selisih HK gula D1 dikurangi HK masakan D dikalikan dengan berat tetes SD. Sedangkan berat kristal gula D1 atau HD1 sama dengan berat masakan D atau MD dikurangi dengan berat tetes atau SD. Menghitung neraca bahan pada putaran D2, di mana gula D1 ditambah air dan diputar pada putaran gula D2. Seperti ditunjukkan pada gambar skema, peralatan putaran D2, di mana bahan masuk berupa magma gula D1 setelah ditambah air, dengan berat kristal gula D1 sama dengan HD1 dengan HK KD1. Setelah diputar pada putaran tersebut, diperoleh klare D dengan berat X dan HK R kecil D. Dan pada sisi yang lain, keluar kristal gula D2 dengan berat HD2 dan HK KD2. Dengan gambar skema di atas, dan apabila diketahui data-data seperti pada tabel, maka berat kristal gula D2 atau HD2 dapat dihitung sama dengan HD2 sama dengan HD1 dikurangi X. Sedangkan berat klare D atau X juga dapat dihitung dari neraca kemurnian pada putaran tersebut, seperti yang ditunjukkan pada persamaan. Sebagai catatan, kristal gula D2 yang dihasilkan selanjutnya dilebur dan nantinya digunakan sebagai bahan masakan A. Menghitung bahan yang dibutuhkan pada pan masak D. Untuk menghitung bahan masakan yang masuk pada pan masak, digambarkan skema sebagai berikut. Seperti ditunjukkan pada gambar skema pan masak D, di mana bahan masuk berupa larutan YD yang terdiri dari nira kental dan strup A. Masuk pada pan masak lalu ditambah dengan strup C dan klare D. Selanjutnya proses masakan berlangsung, dan setelah beberapa saat bahan keluar dari pan masak berupa masakan D atau kuit D. Dengan gambar skema di atas dan data-data HK diketahui seperti pada tabel, maka dengan persamaan neraca bahan total dan neraca pol dapat dihitung berat larutan YD seperti yang ditunjukkan pada persamaan-persamaan tersebut.
Setelah neraca bahan masakan D selesai dihitung, selanjutnya menghitung neraca bahan masakan tingkat ketiga atau masakan C. Menghitung berat masakan C dan berat kristal C1. Perlu diketahui, proses pemisahan gula C pertama dipisahkan dahulu antara strup C dengan kristal gulanya yang disebut kristal gula C1. Seperti ditunjukkan pada gambar skema, di mana bahan masuk putaran C berupa masakan C atau quid C dengan berat MC dan HK RC. Setelah diputar pada peralatan tersebut, diperoleh strup C dengan berat SC dan HK R kecil C. Dan pada sisi yang lain, keluar kristal gula C1 dengan berat HC1 dan HK KC1. Dengan gambar skema di atas dan apabila diketahui data-data seperti pada tabel, maka berat masakan C atau MC dan berat kristal gula C1 atau HC1 dapat dihitung, di mana berat masakan C atau MC sama dengan hasil selisih KC1 dikurangi R kecil C dibagi dengan hasil selisih KC1 dikurangi dengan R besar C dikalikan berat strup C atau SC. Setelah MC diketahui, maka berat kristal C1 atau HC1 sama dengan MC dikurangi SC. Menghitung neraca bahan pada putaran C2, di mana setelah strup C terpisah, putaran dilanjutkan dengan proses pencucian kristal dengan air. Seperti ditunjukkan pada gambar skema, peralatan putaran C, di mana kristal gula C yang ada pada putaran, selanjutnya ditambah air sambil diputar, maka diperoleh klare C dengan berat SC dan kemurnian R kecil C, dan di sisi lain keluar kristal gula C2 dengan jumlah HC2 dengan HK KC2. Dengan gambar skema dan bila mana diketahui data-data seperti pada tabel, maka berat kristal gula C2 atau HC2 dan berat klare C atau XC dapat dihitung sama dengan menyelesaikan persamaan-persamaan seperti pada rumus yang telah disajikan pada tabel tersebut. Neraca bahan pada pan masak C. Untuk menghitung jumlah bahan masuk yang digunakan atau yang masuk pada pan masak C, seperti ditunjukkan pada gambar skema, di mana bahan masuk berupa larutan EC yang terdiri dari nira kental dan strup A. Selanjutnya ditambah strup B dan klare C. Setelah masak beberapa saat, akhirnya didapat hasil keluar pan masak berupa quid C dengan berat MC dan kemurnian atau HK RC. Dengan gambar skema dan beberapa data yang diketahui seperti pada tabel, maka dengan bantuan neraca bahan dapat dihitung berat larutan EC yang ditambahkan pada pan masak. Yang pertama yaitu neraca overall jumlah quid C atau MC sama dengan jumlah larutan EC ditambah jumlah strup B atau SB ditambah jumlah klare C atau XC. Dan dari persamaan neraca bahan total dan neraca pol dapat dihitung berat larutan EC seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Setelah EC didapat dengan perhitungan, maka jumlah strup B atau SB dapat dihitung. Setelah neraca bahan masakan C selesai dihitung,
Selanjutnya, menghitung neraca bahan masakan tingkat kedua atau masakan B. Menghitung berat masakan B dan berat kristal gula B. Seperti ditunjukkan pada gambar skema, di mana bahan masuk putaran B berupa masakan B atau kuit B dengan berat MB dan HKRB. Setelah diputar pada peralatan tersebut, diperoleh struk B dengan berat SB dan HK R kecil B, dan pada sisi yang lain keluar kristal gula B dengan berat HB dan HK KB. Dengan gambar skema dan bila mana diketahui data-data seperti pada tabel, maka berat masakan B atau MB dan berat kristal gula B atau HB dapat dihitung, di mana berat masakan B atau MB sama dengan hasil selisih KB dikurangi R kecil B dibagi dengan hasil selisih KB dikurangi R besar B dikalikan berat struk B atau SB. Setelah MB diketahui, maka berat kristal gula B atau HB sama dengan MB dikurangi SB. Neraca bahan pada pan masak B. Untuk menghitung jumlah bahan yang digunakan atau yang masuk pada pan masak B, seperti ditunjukkan pada gambar sketsa, di mana bahan masuk pan masak berupa larutan campuran AB yang terdiri dari nira kental ditambah leburan. Selanjutnya, ditambah strup A dan kristal gula C2 sebagai bibit sebanyak CB. Setelah masak beberapa saat, akhirnya didapat hasil keluar dari pan masak berupa kuit B dengan berat MB dan kemurnian atau HKRB. Dengan gambar skema dan beberapa data yang diketahui seperti pada tabel, maka dengan bantuan neraca bahan dapat dihitung berat larutan AB yang ditambahkan pada pan masak. Pertama, neraca overall jumlah kuit B atau MB sama dengan jumlah larutan AB ditambah sejumlah strup A atau SA ditambah sejumlah bibit kristal gula C2 atau CB dengan HK KC2. Dan dari persamaan neraca bahan total dan neraca pol dapat dihitung berat larutan AB seperti yang ditunjukkan pada persamaan yang disajikan pada tabel tersebut. Dan setelah YB didapat dengan perhitungan, maka jumlah strup A atau SA juga dapat dihitung. Sedangkan kebutuhan bibit untuk masakan B atau CB dihitung seperti yang telah dijelaskan pada part 11F, di mana kebutuhan bibit CB sama dengan hasil bagi BJB bibit dibagi BJB kristal gula B pangkat 3 dikalikan jumlah kristal gula B yang dihasilkan. Setelah neraca bahan masakan B selesai dihitung, selanjutnya menghitung neraca bahan masakan tingkat pertama atau masakan A. Berikut gambar skema secara keseluruhan pada masakan A sampai dihasilkan gula kristal putih atau GKP. Pertama, putaran A memutar masakan A atau kuit A dengan berat MA dan HKR A. Dengan setelah diputar dihasilkan strup A dengan berat SA dan HK R kecil A, dan pada sisi bawah putaran dihasilkan gula A dengan berat HA dan HK KA. Selanjutnya, gula A yang dihasilkan dimasukkan pada mixer AB untuk ditambah dengan gula B hasil putaran B, dan dengan tambahan air, campuran gula A dan gula B dibuat menjadi magma
campuran gula A dan B. Selanjutnya diputar pada putaran AB atau putaran SHS dan didapat gula kristal putih yang selanjutnya disaring. Saringan untuk mendapatkan GKP sesuai dengan persyaratan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan persyaratan, pada sisi lain saringan didapat kristal lembut dan kristal kasar, di mana untuk dua jenis kristal ini dilebur kembali untuk menjadi bahan masakan A. Pada masakan A, bahan masuk yaitu nira kental ditambah gula leburan ditambah klare SHS dan kristal bibit A sebanyak Ca. Menghitung berat masakan A dan berat kristal gula A. Seperti ditunjukkan pada gambar skema, di mana bahan masuk putaran A berupa masakan A atau kuit A dengan berat Ma dan HKRA. Setelah diputar pada peralatan tersebut, diperoleh struk A dengan berat Sa dan HKR kecil A. Dan pada sisi yang lain keluar kristal gula A dengan berat Ha dan HKKA. Berdasarkan gambar skema tersebut dan bila mana data-data diketahui seperti pada tabel, maka berat masakan A atau Ma dan berat kristal gula A atau Ha dapat dihitung, yaitu untuk berat masakan A atau Ma sama dengan hasil selisih Ka dikurangi R kecil A dibagi dengan hasil selisih Ka dikurangi R besar A dikalikan berat struk A atau Sa. Dari perhitungan itu, di mana besarnya Ma dapat diketahui. Selanjutnya, berat kristal gula A atau Ha sama dengan Ma dikurangi Sa. Neraca bahan pada panmasak A. Untuk menghitung jumlah bahan yang digunakan atau yang masuk pada panmasak A, seperti ditunjukkan pada gambar skema, di mana bahan masuk panmasak berupa larutan campuran Ya yang terdiri dari nira kental dan leburan, selanjutnya ditambah klare AB atau klare SHS dan kristal gula C2 sebagai bibit. Setelah masak beberapa saat, akhirnya didapat hasil keluar panmasak berupa kuit A dengan berat Ma dan kemunian atau HKRA. Berdasarkan gambar skema dan beberapa data yang diketahui seperti pada tabel, maka dengan bantuan persamaan neraca bahan dapat dihitung berat larutan Ya yang ditambahkan pada panmasak sebagai berikut. Pertama, neraca overall. Jumlah kuit A atau Ma sama dengan jumlah larutan Ya ditambah sejumlah klare AB atau XAB ditambah sejumlah bibit kristal gula sebanyak Ca dengan HK Kc2. Dari persamaan neraca bahan total dan neraca pol dapat dihitung berat larutan Ya seperti yang ditunjukkan pada persamaan yang disajikan pada tabel tersebut. Setelah Ya dapat dihitung dengan perhitungan, maka struk A atau Sa dapat dihitung. Sedangkan kebutuhan bibit untuk masakan A atau Ca dihitung seperti pada perhitungan kebutuhan bibit Cb sama dengan hasil bagi BCB bibit dibagi BCB kristal gula A pangkat 3 kali jumlah kristal A yang dihasilkan. Sekian telah dibahas konsep neraca bahan pada stasiun masakan yang menghasilkan
persamaan-persamaan untuk menghitung jumlah bahan berikut hasil yang didapat dari setiap tingkatan masakan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga kita selalu mendapatkan kekuatan untuk selalu belajar.